Halo rekan trader, bagaimana kabarnya rekan-rekan semua? Semoga masih dalam kondisi sehat selalu, kemudian semangat selalu. Kembali lagi bersama saya Edwina Eneke sebagai instruktur XM Indonesia, yang pada kesempatan hari ini akan memberikan informasi serta update terbaru seputar cryptocurrency, yang mana temanya itu pada video kali ini adalah pengaruh Amerika terhadap pergerakan harga Bitcoin ya. Jadi mungkin sebagian dari rekan-rekan itu ada yang bertanya ya, kira-kira apa saja sih yang mempengaruhi dan juga membentuk harga cryptocurrency khususnya di sini Bitcoin. Nah, perlu diketahui juga rekan-rekan kalau ada beberapa faktor yang mempengaruhi harga Bitcoin, yang mana di sini adalah dari faktor fundamental ya. Nah, fundamental ini bisa dipengaruhi dari secara perekonomian global, kemudian juga kebijakan pemerintahan, lalu bisa juga dipengaruhi kondisi geopolitik ya, seperti perang yang baru-baru ini terjadi antara Rusia dan juga Ukraina. Itu juga membentuk serta mempengaruhi harga Bitcoin juga, yang mana pada waktu itu sempat terjadi penurunan juga. Nah, sekarang kita fokus ke beberapa faktor yang mempengaruhi harga Bitcoin, khususnya di sini dari segi faktor perekonomian, atau kita ambil simpulnya tuh dari faktor fundamental ya. Kita fokus ke fundamental, yang mana poinnya itu kita bahas ke segi perekonomian. Jadi kita kenal selama ini kalau Amerika itu punya mata uang dolar, yang mana dia itu menjadi central of currency ya. Jadi dia itu adalah pusat dari segala mata uang. Jadi pusat pengendali lah si dolar ini. Nah, Bitcoin sendiri itu memang kan lahir dari tahun 2009. Yang mana ketika Bitcoin ini market cap atau kapitalisasi pasarnya menginjak 500 miliar dolar, itu Bitcoin mulai memiliki korelasi atau hubungan dengan mata uang USD ya, atau dolar Amerika. Jadi seperti kita tahu kan ada beberapa aset yang sekarang ini dipengaruhi atau punya korelasi dengan dolar, seperti beberapa precious metals ya, seperti ada gold, kemudian juga ada silver, lalu saham-saham US ya, indeks dan lain sebagainya, itu kan ada korelasi dengan USD gitu, karena memang market cap mereka ini sudah besar gitu ya. Kita tidak tahu siapa saja yang membeli aset-aset tersebut, dan bisa jadi juga ada institusi besar nih yang terkait dengan suatu lembaga pemerintahan yang memang membeli aset tersebut juga gitu. Jadi ada pengaruhnya gitu ya antara USD dengan aset-aset tersebut gitu. Nah, Bitcoin ini semenjak market cap-nya besar gitu ya, mencapai 500 miliar dolar, itu akhirnya punya hubungan dengan dolar gitu. Gimana cara kita lihatnya? Jadi ada beberapa faktor di sini ya. Semisal dolar itu mengalami penurunan, biasanya harga Bitcoin atau cryptocurrency lainnya itu akan cenderung mengalami kenaikan gitu. Jadi harganya ini keterbalikan gitu ya. Kalau misalkan di sini harga dolar itu lagi menguat, biasanya Bitcoin dan juga cryptocurrency lainnya akan mengalami penurunan, dan begitu juga sebaliknya. Nah, untuk dolar ini memang memberi pengaruh ya, khususnya dari kebijakan-kebijakan yang diterapkan di Amerika itu memberi pengaruh pada cryptocurrency. Seperti kita ambil contoh yang baru-baru ini terjadi adalah inflasi yang saat ini sedang memuncak yang terjadi di Amerika atau di US gitu ya. Yang mana tingkat inflasi saat ini adalah berkisar di antara 8,6% ya. Dan itu memang angkanya itu tertinggi semenjak 40 tahun yang lalu. Jadi inflasi itu pernah mencapai di atas 5% gitu ya pada tahun 1980-an. Nah, sekarang semenjak terjadinya COVID-19, kemudian juga perang dan lain sebagainya ya di Rusia, di Ukraina itu mendorong inflasi akhirnya meningkat, dan memang harga-harga bahan pokok di sana itu memang naik gitu. Dan apa dampaknya kepada Bitcoin? Bitcoin itu sekarang harganya kita bisa lihat tertekan, dan di sisi lain harga dolar itu justru malah meningkat. Kok bisa seperti itu gitu? Karena memang di sini Bank Sentral Amerika itu sedang menerapkan kebijakan, yaitu mereka melakukan quantitative tightening nih. Mereka itu melakukan pengetatan, kebijakan pengetatan pada perekonomian mereka gitu, dengan cara mereka ingin mengurangi balance sheet ya, mengurangi neraca mereka, mengurangi biaya-biaya yang tidak perlu gitu ya,
menarik stimulus yang pernah diberikan pada waktu terjadi COVID-19 di tahun 2020. Kemudian juga salah satu kebijakan lainnya itu dengan menaikkan suku bunga. Jadi begitu suku bunga di Amerika itu naik ya, maka beberapa bidang perekonomian yang terkait dengan suku bunga itu akan tergoyah juga nih. Semisal kita mau melakukan kredit mobil atau apa, semisal karena suku bunganya naik, biasanya kita akan cenderung ya udah wait and see dulu gitu. Dan memang di sini lebih yang perbankan ini justru malah lebih diuntungkan. Dan di sisi lain Bitcoin serta cryptocurrency lainnya juga sama gitu, mengalami penurunan harga juga karena aksi dari Bank Sentral Amerika gitu. Karena memang Bank Sentral juga mungkin melakukan investasi juga ya di Bitcoin atau di aset cryptocurrency lainnya gitu. Dan pada waktu Bank Sentral ini ingin menarik peredaran uang gitu yang ada di masyarakatnya gitu, mengurangi sedikit demi sedikit untuk menekan inflasi, akhirnya aset-aset yang berfluktuasi seperti Bitcoin juga terkena dampaknya begitu. Jadi selama market cap Bitcoin ini tetap tinggi, dia itu akan tetap berkorelasi dan juga memiliki hubungan dengan USD atau dolar Amerika gitu. Dan untuk saat ini market cap dari cryptocurrency sendiri itu sejumlah 900 miliar US dollar ya, yang mana pada tahun 2021 tuh sempat mencapai 3 triliun US dollar. Jadi sempat mencapai angka tertingginya itu di tahun 2021, tapi sekarang berangsur-angsur turun karena dipengaruhi juga dengan kondisi perekonomian yang saat ini memang mengguncang market juga gitu. Oke, rekan-rekan, jadi kurang lebih itu dia pembahasan kita hari ini seputar pengaruh dari Amerika terkait dengan harga Bitcoin atau aset cryptocurrency lainnya. Untuk rekan-rekan semua yang ingin mengetahui informasi terbaru seputar kripto, forex, saham, dan lain sebagainya, kalian bisa langsung saja subscribe channel YouTube XM Indonesia, kemudian follow juga sosial media lainnya untuk mengetahui informasi dan juga promo-promo terbaru dari XM seperti Telegram, kemudian Facebook, dan juga Instagram. Terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah menyaksikan video hari ini. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya.